Aman-aman. Belum. Cek, harusnya sih aman ya. Lama boleh bantu tim? Cek. Oke, aman. Masih Odi. Oke, Zulfa Maharani berperan jadi Tasya ya. Ya. Tadi aku lihat trailernya intens sekali seperti adegan kamu di rumah itu. Rumah apakah itu? Aduh, penasaran lagi tanggal 27. Tapi di sini aku mau tanya, gimana nih peran Tasya dalam film ini tuh sebagai sosok yang berusaha mengungkap rahasia keluarga Salim, keluarga Morgan. Oh ya, pastinya. Silakan. Iya. Iya. Jadi aku berperan sebagai Tasya. Dia adalah pasangannya Salim yang diperankan oleh Morgan Oey. Ya, Tasya punya peran yang sangat penting memang, tapi juga dia dikelilingi oleh karakter-karakter yang penting juga gitu. Jadi nggak cuma Tasya doang yang, meskipun dia memang point of view dari point of view karakter Tasya gitu. Cuman memang itu juga dikelilingi oleh karakter-karakter yang mendukung apa yang akan Tasya lakukan gitu di film ini. Oke. Jadi apa nih kira-kira Zulfa untuk tantangan terbesar kamu dalam memerankan karakter yang rasional tapi harus menghadapi fenomena mistis? Ya itu kayak manusia biasa aja ya, maksudnya karakter yang aku suka dari karakter ini ditulis seperti manusia ya, manusia yang ada kita bisa ketemu tiap hari gitu. Itu yang membuat aku sangat tertarik sama karakter Tasya dan karakter-karakter lainnya. Jadi memang ya gitu sih kurang lebih. Berarti tetap rasional tapi juga fenomena mistis seperti yang dialamin kayak kita manusia pada umumnya aja gitu ya? Kayak pada umumnya aja gitu. Iya. Berarti nggak ada tantangan yang berat ya Zulfa ya? Sebenarnya tantangan tuh bukan masalah irasional karakter menghadapi masalah fenomena mistis ya kayak gitu. Justru karakternya adalah ya karena aku memeranin karakter yang bukan aku dong pasti tantangannya. Dan aku juga untungnya ada Kak Paul yang selalu memberikan space dan memberikan kita keluasan untuk bisa create karakter, meskipun dari skripnya udah bagus banget. Kita semua tuh menurutku pas aku baca skrip setiap karakter tuh udah sangat jelas gitu. Jadi kadang aku sebagai aktor kayak ini agak dimudahkan ya gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Cuman itu tantangannya gitu karena kita udah dikasih source yang banyak. Gimana cara kita harus bisa mencari lagi untuk bisa riset, untuk bisa mendalami karakter. Dan kita juga diberikan waktu yang sangat pas, yang cukup banget buat develop karakter. Jadi terima kasih Kak Dus, terima kasih tim produksi, terima kasih Kak Paul sudah memberikan kita privilege untuk development karakter dengan waktu yang cukup di pengembangan karakter. Pokoknya kita sangat diberikan ruang seluas-luasnya ya. Gitu. Wow, jadi selain skripnya yang udah kuat, udah mateng, dan sebagai sutradara juga memberikan ruang ya selebar-lebar mungkin ya buat para cast untuk mengembangkan karakter di film ini. Wow, terima kasih Zulfa. Tepuk tangan boleh. Jarang ragu teman-teman. Selanjutnya kita bergeser ke cast berikutnya, ada Jordi Pranata yang berperan sebagai Febri. Aman nih Jordi? Aman. Wah, sepertinya tampan sekali hari ini kacamatanya. Maaf ya, aku lagi sakit mata makanya pakai kacamata hitam teman-teman. It's okay. Oke, kita mau tanya nih Jordi untuk karakter Febri ya. Jadi karakter Febri ini kan digambarin sebagai seorang yang skeptis terhadap hal mistis. Oke. Seperti apa tuh kira-kira karakternya? Selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Febri skeptis. Iya. Iya, kalau dibandingin karakter lain, mungkin karakter Febri ini buat aku tuh yang lebih mudah dicerna karena dia tidak percaya sama hal mistis mungkin ya. Akhirnya dia skeptis. Jadi yang dia tahu adalah logika-logika aja tentang hidup. Jadi mana ada tentang ini, tentang A, B, C, D itu dia nggak percaya sebetulnya. Dan menarik banget buat aku lakukan karena sebetulnya aku juga lebih ke tim, nggak percaya sama hal-hal mistis gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang karakter memilih gitu kan. Jadi aku dan Febri tuh punya beberapa kemiripan dan ya sudah terjadilah Febri yang bukan skeptis sih, tapi ya dia jauh lah dari kehidupan Febri sehari-hari gitu.
bisa dibilang rasional banget orangnya gitu Iya, ya. logik Jordi ya. logik banget, kerja gitu. Kerja, kerja. Kalau ada yang menghambat, ya dimasukin ke logika kenapa ini tidak terjadi, bukan yang justru percaya dan terbawa arus gitu. Oke. Tuh udah spoiler tuh. Belum ya, Mas Paul aman ya, Mas Paul aman. Oke, yang kedua, aku penasaran juga Jordi, Ya. sebenarnya yang paling menarik buat kamu dalam memerankan karakter Febri ini apa? Sebetulnya yang mau aku share tentang hal menarik aku menjadi Febri. Tantangan terbesar dalam mengarahkan film horor dengan elemen supernatural yang terinspirasi dari budaya tertentu. Lebih ke bukan tantangan sih, tapi lebih ke tanggung jawab untuk memastikan dilakukan research yang mendalam Ya. untuk seakurat mungkin menampilkan budaya peranakan Tionghoa di Jawa Tengah specifically. Banyak research yang dilakukan, kita ada researcher yang bantu kita juga, dan memastikan juga detail-detailnya itu seakurat mungkin. Itu sih tanggung jawab terbesarnya adalah ketika kita mengangkat sebuah budaya adalah untuk memastikan tidak menginjak kaki kaum yang sedang kita angkat ceritanya gitu. Dan itu tantangan terbesarnya mungkin itu. Selain itu sih prosesnya setelah dengan dukungan research, waktu yang cukup, skrip yang juga sangat ditulis dengan sudah melakukan research tentang ritual ini dan segalanya. Prosesnya sangat menyenangkan dan tidak ada tantangan-tantangan yang terlalu besar gitu. Kolaborasi dengan kru cukup lancar, menyenangkan sekali, malah dengan pemain sangat menyenangkan. Jadi mungkin lebih ke tanggung jawab yang paling berat di awal itu tuh, ini tanggung jawab besar nih, jangan sampai salah. Tuh, wow, apalagi ini mengangkat tema budaya Tionghoa begitu ya Mas ya. Ya. Jadi benar-benar harus menjaga dengan hati-hati, jangan sampai melewati dari batas yang mau Iya, disampaikan. Kita berusaha sebisa mungkin. Yes. Nah, tadi berbicara tentang kolaborasi, Mas Paul, gimana nih proses kerjasama Mas Paul dengan para aktor nih semuanya dalam membangun karakter-karakter mereka di film Pernikahan Arwah ini? Menyebalkan sekali. Enggak, sama sekali tidak. Ini salah satu proses bekerja dengan aktor yang paling menyenangkan dan pernah aku lewatin. Semuanya sangat terbuka, sangat kolaboratif. Dan aku coba sebisa mungkin kasih mereka ruang untuk explore. Yang aku tanamin di awal sebenarnya adalah siapa dan kenapa mereka di situ. Sisanya mereka coba main dalam ruang itu, gitu. Dan menyenangkan sekali sih bekerja dengan manusia-manusia. Manusia. Ini salah satu I've worked with a lot of good cast, tapi ini salah satu cast paling enak aja gitu. Kerjasamanya. Iya, kerjasamanya. Oke. Enak di arah ini ya Mas ya. Membuat, Nurut-nurut berarti. membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Wah, terima kasih kerjasamanya. Berarti sebenarnya tuh kalau film horor banyak yang sedengar tuh kalau behind the scene-nya selalu menyenangkan ya. Padahal film horor ya. Begitu ya Mas ya? Gak sehoror itu ternyata syutingnya. Ada momen-momen tertentu. Wow, kita gali nih, kepo makin ke dalam. Dan pertanyaan terakhir nih Mas Paul, untuk masalah musik nih. Bagaimana musik dan elemen budaya Tionghoa berperan dalam film ini, terutama dengan adanya soundtrack berbahasa Mandarin? Ya, apalagi di skripnya tuh salah satu elemen paling penting yang ada di ceritanya adalah bahwa karakter, dan udah sempet dibilang di teasernya juga kalau nggak salah, bahwa karakternya Mehua ini penyanyi. Oke. Yang diperankan karakter Gigi betul ya? Iya. Jadi musik itu sangat lekat dengan ceritanya. Jadi kita gimana caranya kita bisa menampilkan musik yang masih mengangkat musik populer peranakan Tionghoa di Jawa Tengah saat itu di tahun 40-an, seakurat mungkin kita cari referensi, berangkat dari situ, terus juga untuk make sure bahwa secara kultural keseluruhan vibe, bukan hanya periodenya tapi budayanya itu ke bawah, ke semua elemen termasuk, maka kita banyak menggunakan vokalisasi itu seperti itu sih. Itu banyak banget dipikirin dengan sangat dalam dan lakukan riset sangat dalam, dan
Aku bersyukur banget dapat kesempatan bekerja sama dengan Lee Indra Perkasa, who I think is an incredibly talented composer, dan bisa dapat dia di sini itu benar-benar berkah banget. Wow. Oke, terima kasih Mas Paul. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi terakhir buat Mas Paul. Sedalam itu berarti risetnya ya Mas Paul. Jadi bukan tentang cerita, tapi juga musiknya digali lebih dalam karena latar ceritanya tahun 40 gitu ya Mas ya. Bolak-balik. Bolak-balik. Wah, makin penasaran. Oke, kita bergeser. Yang kedua, kita mau ngobrol dengan penulisnya langsung, yaitu Mas Aryo Sasongko. Hadir. Halo Mas, sehat Mas? Sehat banget. Alhamdulillah. Mas mau tanya dong, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Mas Aryo Sasongko dalam membuat cerita ini nih Mas? Ya, memang ide cerita ini tuh saya pribadi juga itu dari saya yang kemudian, terima kasih yang terlebih. Kemudian saya present ke teman-teman yang terlebih dan gayung bersambut ya, seperti itu. Tapi memang seperti yang tadi Paul sampaikan bahwa kalau nanti kita lihat hasil di filmnya, cerita di film ini tuh input dari Paul tuh sangat banyak, dan seperti penjelasan barusan gitu ya. Waktu saya pertama kali ngobrol sama Paul, yang saya senang gitu bahwa Paul tuh bisa nangkep mau saya sama Aldo tuh apa sih, core dari cerita ini apa sih. Jadi begitu Paul ngasih input tuh benar-benar yang kayak, oh iya ini kita kejar nih dok, ini kita kejar dok gitu. Sampai dibikinin grafik terus, wah banyak lah, kalau detail tuh dahsyat lah. Terbantu sekali. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Gitu. Karena jawabannya adalah kenapa kita memilih tanggal 27 Februari adalah kita karena temanya peranakan Cina, kita ke orang Hong Shui. Oke. Oh, ada kaitannya berarti ya? Iya, Yes. jadi kebetulan 15 hari setelah Imlek itu ada namanya Chengbeng. Chengbeng. Itu Day of the Dead gitu. Jadi katanya kalau menurut orang Feng Shui lebih bagus setelah itu. Jadi Oke. katanya tungguin tepekong turun balik. Oh gitu. Ngomongnya gitu. Oh, ya. oke. Jadi tanggal 27 Februari. Siap. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin ada sedikit-sedikit. Tuh gitu dalam perjalanannya. Beberapa aktor di sini juga baru pertama kali kerja sama kita, sama saya sih sebenarnya, dan langsung senang, langsung dekat, langsung enak banget komunikasinya. Juga Paul juga ke mereka juga enak. Kita juga punya waktu yang cukup leluasa untuk bisa menggali masing-masing untuk menjadi karakternya. Terus kru lain kita juga waktu awal kita sebenarnya agak kesulitan sih karena memang kembali lagi melihat industri film yang saat ini sedang bagus-bagusnya. Tapi negatifnya adalah kita kesulitan mendapatkan SDM-nya gitu. Jadi memang saat itu agak kesulitan mencari orang terbaik untuk karya ini. Kita nggak mau hanya sekedar gitu, kita maunya yang terbaik dan memang cukup rebutan saat itu. Tapi dengan semua proses dan kesabaran kita ya Paul, akhirnya kita malah dapat yang memang fit untuk proyeknya gitu. Dan Entalki Media Indonesia, Regal Films juga Paul, kita merasa memang kru kita di sini adalah orang-orang yang memang memberikan semua energi dan waktunya untuk kita dan sangat fokus dalam menjalaninya dari awal hingga akhir. Dan kita juga tahu betul bahwa mereka betul-betul memikirkan gitu, kayak day by day-nya kita mau ngapain, apa ada masalah apa ketika during syuting, kita juga ngobrol apa yang harus kita lakukan gitu, karena memang kendala-kendala itu kan seperti biasa dalam syuting ada ya. Tapi dengan pemilihan ini semua solid dan membuat semuanya menjadi lancar sih, itu malah. Oke, berarti ini adalah orang-orang yang terpilih, yang terbaik, yang dari yang terbaik ya, betul ya Kak Desi? Terbaik. Wow. Oke, yang kedua aku penasaran banget, bagaimana sih strategi Anda sebagai produser Kak Desi dalam memastikan film ini tuh bisa diterima oleh penonton, mengingat nggak banyak film horor Indonesia yang mengangkat budaya Tionghoa. Silakan. Mungkin cara berpikirnya itu tadinya bisa berpikir takut karena sebenarnya nggak biasa. Tapi kalau saya sebagai produser justru saya merasa untung aja film gue ini gitu, karena
emang beda dan kita melihat ke belakang film Indonesia dengan latar belakang Tionghoa itu ada tapi tidak banyak, dan di akhir-akhir ini karena belum ada, jadi saya merasa dengan tema ini, dengan background ini, dengan kita mengangkat adanya sebuah budaya atau tradisi Tionghoa peranakan, jadi justru ini yang mau kita tampilkan, ini yang mau kita kasih lihat ke penonton gitu, bahwa ya ini film horor tapi berisi loh, ada sesuatu yang akan dibawa pulang. Oh ternyata ada ya tradisi ini, karena jujur sebelum ada cerita ini, thank you ya Aryo Sasongko, saya dikasih tahu ada namanya pernikahan arwah karena saya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kepingin juga ngasih lihat tradisi-tradisi yang sebenarnya indah tapi belum pernah terjamah gitu kan. Dan sebenarnya kalau untuk lainnya adalah film ini meskipun dengan background peranakan Tionghoa peranakan, tapi secara tema ini sangat universal. Kita ngomongin soal keluarga, kita ngomongin tentang leluhur, ada romansnya, dan gimana kita semua di dalam film ini mencoba keluar dari sebuah kutukan. Itu menurut saya cukup relatable untuk semua orang sih. Jadi saya sangat confident untuk segera menampilkan cerita ini ke penonton. Yes, makin gak sabar. Silakan. Terima kasih Mas Ari pertanyaannya. Tadi ya, ini pertama kali kaget, cuma bisa bilang kaget, sama terharu. Ditanya jadi deg-degan. Menyadari bahwa iya ya ini bakal ada everywhere ya, kayak deg-degan. Tapi appreciate banget karena ini pengalaman pertama yang nggak akan bisa aku lupain. Lalu lanjut ke pertanyaan soal make up preparation. Itu beragam sih waktunya ya, kayak ada yang lama banget, ada level 1. Level 1 tuh sebenarnya level 1 tuh ngorbanin alis aku. Oh botak berarti semuanya? Dicukur. Oh naik gitu ya? Tipis banget gitu. Iya, itu pertama. Karena kan dulu kan kasnya tipis dan udah gitu bentuknya kan melengkung gitu kan. Jadi pertama ngorbanin alis dulu. Dan untungnya Mak Via sudah. Oke. Gimana nih pengalaman Gigi dalam menyanyikan lagu berbahasa Mandarin di film Pernikahan Arwah? Wah, oh iya sebelumnya mau nyapa dulu yang baru datang. Terima kasih sudah datang ke preskon Pernikahan Arwah. Terima kasih buat kakak-kakak media dan semuanya. Nyanyi lagu Mandarin. Yes. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Oh ya? Iya, jadi bener-bener emang pernah belajar pas SD. Terus cuman ingat cara bacanya doang. Tapi hurufnya itu aku nggak ngerti sama sekali. Jadi cuma punya modal itu cuma punya modal itu buat nyanyiin lagu Mandarin ini. Sebenarnya dari awal. Tapi bener-bener dibantu banget sama Kak Indra dan istrinya yang ngedirect aku secara vokal untuk ngedapetin vokalnya Mehwa kayak gimana gitu. Oke. Sekaligus komposernya tadi yang udah di-mention. Ya, sekaligus komposer. Oke. Baik. Boleh diceritain sedikit Gigi tentang proses kemarin rekaman lagu tersebut dan sebenarnya apa sih makna dibalik dari lagu itu? Prosesnya sangat menyenangkan, walaupun jauh banget recordingnya. Tapi prosesnya sangat menyenangkan. Terus kebetulan dari latihan sampai recording itu aku nggak cuma sendirian, tapi aku ditemenin Kak Paul. Waktu itu Kadus ada nggak sih? Nggak recording ya? Oke. Pokoknya sama ada beberapa kru juga yang nemenin, lumayan rame, jadi aku ngerasa disupport banget. Ada researcher kita juga nemenin untuk halo. Boleh dibantu? Mewahnya datang nih kayaknya. Mewah. Itu adalah, ini adalah hal baru buat aku sendiri, menjadi karakter yang tidak biasanya aku perankan. Kalau yang bisa dibilang banyak yang aku mainkan itu adalah tanda kutip pangeran kuda putihnya gitu. Kalau di sini jadi apa? Nggak tahu, nonton aja dulu. Pokoknya menarik banget dari awal di approach sama Kak Dus. Kebetulan aku baru sekali banget lagi kerja sama Kak Dus ya Kak. Baru banget lagi, jadi kayak aduh gimana? Enggak, kayak ini aku udah kali keempat kerja sama Kak Dus, Kak Desi, terus kebetulan Kak Paul juga adalah guru acting aku sebelum aku masuk industri.
dan ditawarkan karakter yang sangat menarik yang sebelumnya belum pernah aku mainkan, dikasih challenge, akhirnya ya aku tertantang untuk menjadi Febri gitu. Dan pada saat prosesnya juga sangat menyenangkan, kayak nggak kerja jujur. Kita syuting di Jawa Timur. Jawa Tengah. Di syuting di Jawa Tengah, bukan Jawa, ya perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu tuh kayak nggak kerja, kayak main-main aja gitu. Karena dari prepsnya udah dikasih tahu semua, dari skrip sudah dibedah, karakternya sampai zodiak kita udah tahu, masa kecil kita, syuting sehat 12 sampai 14 jam maksimal. Jadi emang kayak liburan dan hopefully hasilnya juga nggak penuh beban ya. Karena aku merasa banget prosesnya tuh sangat relax. Sharingnya juga tektok, dan semoga semangat itu dan kenyamanan itu tuh nyampe ke penonton nanti gitu. Wow, oke. Keren banget ya, ternyata semuanya dipermudah loh. Dari Iya, produksi, makanya. tim cast semuanya kayaknya lancar aja gitu ya teman-teman ya. Anugerah. Jadi nggak kerja nggak sih Jordi? Enggak, ini gabut. Nah, jadi untuk karakter kamu nih sama Zulfa, karena tadi di trailer aku sempat beberapa lihat, kayaknya Iya. ada beberapa kamu muncul, Iya. dan ada sedikit berdarah-darahnya, Iya. cipratan, nggak tahu Iya. dari mana, itu yang bikin kita penasaran. Itu kupu-kupunya pipis kayaknya. Itu merah ya, kupu-kupu ya. Jadi chemistry-nya gimana nih, Jordi sama Zulfa dalam memerankan pemeran di film ini? Chemistry aku, mungkin fungsi aku aja, fungsi Febri di film itu tuh aku bekerja sebagai seorang fotografer yang di-hire sama pasangan yang ingin menikah ini untuk pre-wed. Nah, disitulah mulai muncul, iya itulah pokoknya nggak bisa aku jelasin di sini. Intinya petualangan itu, keseruan itu dimulai semenjak Febri dan tim, ada Ama dan Putih. Kita setuju dengan proyek itu dan akhirnya petualangan itu dimulai gitu. Soal chemistry-nya nanti dilihat aja. Oke. Terima kasih Jordi. Thank you, Boleh tepuk tangan teman-teman. sekali lagi. Wow, makin penasaran. Hai. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Ama, kita mau tanya, Boleh. pengalaman syuting yang kemarin paling berkesan buat Ama selama pembuatan film apa nih secara pribadi? Secara pribadi paling berkesan banyak sih Kak. Dari pertama datang juga sampai Di rumah itu aman Ama kemarin? Kenapa? Di rumah yang itu aman? Ya begitulah. Bener-bener nggak bisa dibohongin juga. Sangat menyenangkan Kak. Dari pertama datang udah dibikin kesan sama terutama kekeluargaannya ya, kekeluargaan semua tim. Tepat waktu syutingnya, sehat time ya? banget, on time. Sempat hilang ingatan antara syuting apa liburan ini. Gitu. Menyenangkan itu ya? Iya, karena syuting cepat kita makan-makan gitu kan. Terus kebersamaannya sering dilakukan tiap hari. Ya. Gitu sih. Jadi begitu pulang ke Jakarta, aku kan pulang duluan ya. Ini kok nggak mau balik ya? Pengennya dapat di sana bareng mereka gitu kan. Padahal scene-nya udah selesai ya? Iya, gitu. Oke, jadi sebenarnya karakter Harja yang menarik buat Ama apa? Karakter Harja dari fisiknya tadi udah dilihat. Ini pertama kali saya memainkan berjenggot sama berkumis yang tebal. Itu sangat menarik buat saya. Oke. Harja ini orang pekerja keras demi keluarganya. Dia pintar memanfaatkan pertemanan, koneksi sebagai aset. Gitu. Jadi dan pola pikirnya juga, kalau misalkan ini bukan kerjaan gue nggak mau ngerjain, itu aja. Oh gitu. Oke, terima kasih ya, Ma. Sama-sama Kak. Tepuk tangan sekali dong teman-teman untuk Mama Gerald. Selanjutnya kita mau bergeser ke perempuan yang berperan menjadi Arin, yaitu Putih Syahrul. Halo Putih. Halo semuanya. Hai. Oke, aku mau tanya nih, boleh di-share nggak ke teman-teman, ceritain sedikit aja tentang peran kamu sebagai Arin dan gimana sih karakternya bisa menghadapi teror di dalam film ini? Oke. Arin sendiri ini kan sahabatnya Tasya ya. Sahabat. Kalau misalkan diceritain banyak-banyak nanti spoiler. Jangan. Tapi kalau misalkan yang disebutin di dalam, yang aku bisa ceritain sedikit aja kali ya. Arin itu banyak banget bersinggungnya sama diri aku. Sebenarnya banyak banget layer yang sama. Tapi yang paling beda itu dimana di sini kan aku memang belajar banyak nahan dari sisi aku itu banyak banget karena
beda zodiak. Oh, masih kental ya. Iya. Jadi kayak emang dari segi layernya itu yang aku lihat Arin lebih intens, dan untuk menghadapi teror ini mungkin aku bisa bilang Arin cukup Emosional. action oriented ya. Aku lebih ngeliatnya di action oriented. Pokoknya solution based banget lah. Oke. Nanti bisa kelihatan yang paling rempong siapa. Jadi sebenarnya irisannya banyak dengan Putih sebenarnya Iya. karakter si Arin ini ya. Yes, betul. Berarti kira-kira apa tuh yang paling menarik dari karakter Arin menurut Putih secara pribadi? Ya, tapi yang paling menarik dulu ini film pertama aku ya. Wow, congrats! Oke, film perdana sama seperti aku lagi media Indonesia jadi perdana buat kamu juga. Wah, udah jodoh sepertinya ya Kak Patricia. Iya, terus Apa yang menarik? kalau yang paling menarik ini yang tadi mungkin banyak nahannya juga, tapi yang paling menarik juga adalah gimana cara treatmentnya dari cast dan director kita di sini untuk ngejelasin, untuk memperlihatkan chemistry dari masing-masing. Tiawan yang berperan jadi Banu. Banu, betul. Yes, halo Alam. Halo. Kita mau tanya-tanya dikit nih tentang chemistry kamu nih dengan Brigitta Cynthia sebagai pasangan di film ini ya. Baru kenal kan di sini kan? Baru kenal di proyek ini. Iya. Share dong chemistry-nya sebagai pasangan di film ini. Sebagai chemistry-nya ya sebenarnya terima kasih kepada hubungan aku sama Gigi yang udah 5 tahun. Jadi itu agak mempermudah aku bermain sebagai Banu di sini gitu. Terus balik lagi sama kayak yang teman-teman bilang juga sebagai karakter aku ngobrol sama Kak Paul itu bisa sangat detail. Mati ya? Halo. Oh ya, agak dekat mungkin Alam. Terima kasih. Halo. Yes. Tadi nyampe mana? Sampai ke Kak Paul. Kak Paul. Aku dapat kesempatan untuk kayak kita ngobrol bertiga, aku Gigi sama Kak Paul untuk ngejelasin nih chemistry Banu sama Mewa itu seperti apa. Karena kan walaupun aku sama Gigi juga udah 5 tahun, Banu dan Mewa kan beda ya. Oke. Nah, habis itu kita detailin perbedaannya di mana, habis itu baru kita nyampe ke satu titik di mana ini nih hubungan antara Banu dan Mewa gitu. Bener. Apalagi Mewa di sini lumayan karakternya krusial sekali ya. Betul. Alam ya. Betul. Jadi gimana nih menurut Alam karakter kamu di sini tuh seperti apa sih? Gambaran dari kamu? Gambaran dari aku. Yes, menurut kamu karakter ini tuh versi Alam itu dari yang karakter Banu seperti apa? Bucin. Bucin. Oh, ternyata bucin di film ini. Bucin di tahun 1943. Oke, di latar Itu tahun karakter pada saat Banu. itu ya. Wow. Bucinnya kayak gimana? Tanggal 27 Februari. Tanggal 27 Februari. Oke, terima kasih Alam sudah sharing. Next. Melihat skripnya itu lihat setting tahunnya jadi teringat dengan oma-oma saya. Oh iya. Jadi secara kebetulan oma saya itu memang hidupnya di tahun 40-an itu, kira-kira generasinya Mehwa. Dan secara kebetulan juga oma-oma saya itu sering cerita gitu tentang zaman dulu tuh begini gitu. Jadi itu jadi modal saya untuk mendalami karakternya. Terus saya bawa untuk didiskusikan dengan Kak Paul dalam prosesnya gitu. Jadi Kak Paul itu mengkelompokkan tadi itu klaster, misalnya kayak Mehwa sama Banu diajak ngobrol gitu, ada yang saya sama Gigi diajak ngobrol gitu. Jadi tahu-tahu menjalani proses itu, tahu-tahu saya merasa karakter itu dekat sekali gitu dengan saya gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana si Wenling itu bisa merasa bahagia, bisa melihat Gigi sebagai anak saya, gitu, bisa melihat Alam sebagai mantu saya gitu. Terus bisa juga jadi otomatis bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kemarahan dari tokohnya. Jadi itu berjalan selangkah, tahu-tahu tuh udah deket gitu, tokoh itu sudah deket. Bahkan seperti kayak menempel kayaknya ya. Menempel aja. Berarti artinya dari pengalaman dari oma opa itu membantu sekali ya Bu ya? Iya. Karena kan itu latar tahun 40-an itu udah old banget lah ya. Old school kalau kata anak sekarang mah sebutannya. Tapi akhirnya itu bisa jadi ngebantu proses karakter di film ini, betul ya Bu? Betul. Oke, terima kasih Bu Bonita. Saya kasih tepuk tangan sekali lagi untuk semua jajaran cast dan kru film dari Pernikahan Arwah The Butterfly House. Dan sekarang waktunya saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman media
Untuk bertanya, nanti bisa sebutkan dari media mana dan pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa pertanyaan.